Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semuanya tentang kesehatan, memberi kebahagiaan, memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memberikan ilmu yang berkah barokah, dan rezeki yang halalan thayyibah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti meninggal dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, sebuah kisah menarik tentang seseorang yang memakan setengah buah apel. Mungkin di antara pendengar, pemirsa sudah pernah mendengar kisah ini. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita semuanya. Dikisahkan seorang lelaki yang soleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggir kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar dari sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah marun itu tergeletak di tanah membuat air liur Sabit terlihat, apalagi di hari yang panas terik di tengah kehausan. Maka tanpa berpikir panjang dibungut dan dimakanlah buah apel yang lezat itu. Akan tetapi baru setelahnya dimakan, dia teringat bahwa buah itu bukan miliknya dan dia belum mendapatkan izin dari pemiliknya untuk memakan buah apel tersebut. Apa yang dilakukan oleh Sabit? Kemudian maka ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu, hendak menemui pemiliknya agar meminta dihalalkan buah yang telah dimakannya. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki. Maka langsung saja dia berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hadamnya yang ditugasan menjaga dan mengurus kebun ini." Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan aku akan minta dihalalkan apel yang telah dimakan tadi." Pengurus kebun itu memberitahukan, "Jika engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Sabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. Katanya kepada orang tua, "Tidak apa-apa, aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku, karena tanpa seizin pemiliknya. Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan bagi api neraka." Sabit pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan seraya berkata, "Wahai Tuan yang murah hati, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh keluar kebun Tuan. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah aku makan ini?" Lelaki tua yang ada di hadapan Sabit mengamatinya dengan cermat, lalu berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak boleh menghalalkan kecuali dengan satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu karena takut ia tidak dapat memenuhinya. Maka segera ia bertanya,
"Apa syaratnya itu, Tuan?" Orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Sabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka dia berkata, "Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu?" Tetapi pemilik kebun itu tidak memperdulikan pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, katanya, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku. Dia adalah seorang wanita yang buta, wanita yang bisu, juga wanita yang tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya. Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Selain syarat itu, aku tidak boleh menghalalkan apa yang telah kau makan." Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap, "Aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku amat berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoiku, dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Ta'ala." Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan 2 saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai, Sabit dipersilakan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk ke kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya itu tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengelurkan tangannya untuk menyambutnya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya, dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Sabit dalam hati. Sabit berpikir mengapa ayahnya menyampaikan berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa?" Wanita itu kemudian berkata, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah." Sabit bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau itu tuli. Mengapa?" Wanita itu menjawab, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita-berita dan cerita-cerita orang yang tidak membuat ridho Allah." "Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan?" tanya wanita itu kepada Sabit yang kini sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, "Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja.
Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang akan menimbulkan kegusaran Allah Ta'ala. Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat soleh dan wanita yang memelihara dirinya. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, "Ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap gulita." Sabit dan istrinya yang soleh dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniakan seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Demikian kisah sepenggal dari seorang yang memakan buah apel. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita. Ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.